Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Farah Ainur Aini. Di sini saya akan membahas tentang manusia dan lingkungan. Check it out. Yang pertama ada manusia. Manusia itu apa sih? Manusia itu makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan segala fungsi dan potensinya yang tunduk kepada aturan hukum alam, mengalami kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, mati, dan seterusnya, serta terkait dan berinteraksi dengan alam dan lingkungannya dalam sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia adalah makhluk yang terbukti berteknologi tinggi. Ini karena manusia memiliki perbandingan massa otak dengan massa tubuh terbesar di antara semua makhluk yang ada di bumi. Walaupun ini bukanlah pengukuran yang mutlak, namun perbandingan massa otak dengan tubuh manusia memang memberikan petunjuk dari segi intelektual relatif. Manusia atau orang dapat diartikan dari sudut pandang yang berbeda-beda, baik itu menurut biologis, rohani, dan istilah kebudayaan, atau secara campuran. Secara biologis, manusia diklasifikasikan sebagai Homo sapiens, yang berarti sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otak berkemampuan tinggi. Manusia juga sebagai makhluk individu memiliki pemikiran-pemikiran tentang apa yang menurutnya baik dan sesuai dengan tindakan-tindakan yang akan diambil. Manusia pun berlaku sebagai makhluk sosial yang saling berhubungan dan keterkaitannya dengan lingkungan dan tempat tinggalnya. Yang kedua ada lingkungan alam. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari penghidupannya, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks, kehidupan manusia tidak bisa dipisahkan dari lingkungannya, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Kita bernafas memerlukan udara dari lingkungan sekitar. Kita makan, minum, menjaga kesehatan, semuanya memerlukan lingkungan. 3 faktor yang mempengaruhi lingkungan alam itu ada biologi, posisi dan aspek, kemudian iklim. Lingkungan itu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Lingkungan bisa dibedakan menjadi lingkungan biotik dan abiotik. Jika kalian berada di lingkungan sekolah, lingkungan biotiknya itu berupa teman-teman, guru, terus semua orang yang ada di sekolah. Kemudian lingkungan abiotiknya itu berupa udara, meja, kursi, papan tulis, gedung sekolah, dan berbagai macam benda mati yang ada di sekitarnya. Seringkali lingkungan yang terdiri dari sesama manusia disebut sebagai lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang membentuk sistem pergaulan yang besar peranannya dalam membentuk kepribadian seseorang. Macam-macam lingkungan itu ada 2, ada lingkungan darat, lingkungan air. Lingkungan darat terdiri dari padang rumput, gurun, bukit, lembah, hutan. Kemudian lingkungan air ada danau, sungai, laut, dan rawa. Manfaat lingkungan alam itu sebagai sumber air untuk mengairi sawah dan kolam, kemudian ada sebagai sumber untuk dialirkan ke rumah untuk kebutuhan seperti mencuci, mandi, dan sebagainya. Contoh lingkungan alam itu ada air terjun Madakaripura di Indonesia, kemudian pegunungan Himalaya, dan ada juga savana Afrika. Manfaat lingkungan buatan itu memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai tempat rekreasi, menyimpan cadangan air, serta sarana edukasi. Contoh lingkungan buatan itu ada sawah, taman, bendungan, tambak, jalan, sekolah, mal atau pasar, dan lain-lainnya. Terima kasih, segitu aja penjelasan tentang manusia dan lingkungan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan.